Kemudian pertanyaan yang kedua, ijma'nya mana? Yang kedua, kiasnya mana? Mengapa gak mau kias? Dan gak mau kias ini bahaya. Mengapa bahaya? Pertama, kias ini perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Qiyas itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya qiyas. Di qiyas namanya. Nah, Al-Quran memerintahkan qiyas. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksud ambil pelajaran? Perkara-perkara yang tak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini qiyas namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mereka menolak qiyas, katakan pada masa salaf yang menolak qiyas itu aliran sesat, yaitu sebagian kelompok dari Mu'tazilah yang disebut dengan kelompok Nazamiyah. Itu aliran sesat yang anti qiyas. Kalau gak ada qiyas bahaya saudara. Karena Al-Quran ini, keterangan di dalam Al-Quran itu terbatas ayat-ayatnya. Karenanya yang lain membutuhkan qiyas. Ini contoh ya, kalau gak ada qiyas. Di dalam Al-Quran, perkara yang memabukkan, yang diharamkan itu apa? Khamr, berupa minuman. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu khamr. Sekarang itu perkara yang memabukkan tidak hanya berupa minuman, ada yang berupa serbuk, kan bukan minuman. Ada yang berupa pil, berupa macam-macam. Saya gak tahu, cuma katanya itu. Kalau gak ada qiyas, kira-kira gimana hukumnya selain khamr itu? Bahkan ada yang berupa tanaman, kan ganja. Atau contoh lagi ya, merusak hartanya anak yatim yang dilarang di dalam Al-Quran itu kalau dimakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka memakan api neraka di perutnya. Ayat ini menunjukkan memakan hartanya anak yatim itu haram. Ada pertanyaan, kalau ada orang mengasuh yatim, uangnya diambil bukan untuk dimakan, untuk apa? Misalnya beli rokok, kan nggak dimakan. Kira-kira haram apa gak haram? Hah? Haram. Haram padahal gak dimakan. Atau misalnya gak beli rokok, beli apa? Beli pulsa, beli paket data. Haram apa gak haram? Haram juga saudara. Ini qiyas pada hartanya anak yatim. Atau misalnya hartanya anak yatim diambil, dibuat untuk apa? Jalan-jalan rekreasi Nataru, liburan Nataru. Apa Nataru itu? Natal dan Tahun Baru. Kira-kira haram apa gak haram? Haram. Ini qiyas, sama-sama anak yatim. Kemudian ada masalah lain, bukan hartanya anak yatim, tapi hartanya masjid. Ada orang menjadi DKM masjid, pegang uangnya masjid, uangnya dibuat makan pribadi. Artinya ya bukan upah, bukan apa, ya pokoknya dipakai. Kira-kira haram apa gak haram? Padahal di dalam Al-Quran gak ada kan, yang ada kan anak yatim.
Di dalam Al-Quran gak ada keterangan orang yang makan uangnya masjid, gak ada. Kata para ulama haram juga itu. Kok haram? Dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Ini hukum kias. Kalau gak ada kias ini bahaya. Karena memang sebagian besar produk hukum di dalam agama itu memang sumbernya kias. Begitu dalil kias disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Oh gak apa-apa kias, yang penting bukan masalah ibadah. Kalau ibadah kenapa? Kalau ibadah gak boleh kias. Ini kata mereka. Jawaban kita, kalau kamu bilang gak ada kias dalam ibadah, sampai-sampai Salafi Wahabi bilang la qiyasa fil ibadat, gak ada hukum kias dalam ibadah. Kalau mereka bilang begitu, itu namanya bodoh, saudara. Mengapa bodoh? Contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis rata-rata kasusnya ibadah. Rasulullah itu kalau ditanya persoalan seringkali jawabannya pakai kias. Mengapa pakai kias? Mendidik para sahabat melakukan kias. Ini contoh ya, hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki tanya bab haji. Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujjah, afa ahujju anhu. Ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji. Karena orang Mekah ini walaupun gak kaya wajib haji, karena jalan kaki bisa di sana. Ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji, apa saya hajikan? Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias. Hutang haji ini ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Ternyata apa? Kata Rasulullah, aro'aita law kana ala abika dain akunta qadaitahu anhu. Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Ayah kamu sebelum mati punya hutang uang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am, iya Rasulullah, saya lunasi. Lalu apa? Kata Rasulullah, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Ternyata apa?